Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia masih memberikan kita nikmat iman dan sehat sehingga kita masih bisa berada di tempat ini menghadiri majelis yang mulia yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki syafaat dunia dan insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sabarudin selaku Kasih Binkantif dan sekaligus pelaksana harian Kasih Binadik. Yang kami hormati Ketua Harian beserta seluruh jajaran Takmirul Masjid Lapas Kelas 2 Gorontalo, dan segera kami informasikan bahwa Al-Ustadz Al-Mukarram sedang dalam perjalanan menuju ke tempat dan insya Allah beliau akan memberikan tausiah pada sore hari ini dan akan sampai pada tepat waktunya. Untuk itu, marilah kita mulaikan rangkaian acara ceramah agama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan secara duet oleh saudara Usman Mahmud dan Aditya bin Syafi'i. Kepada saudara disilahkan. Mohon maaf, akan ditilawahkan oleh saudara Aditya bin Syafi'i. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal-hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
والآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah ditilawahkan oleh Aditya bin Syafi'i. Acara selanjutnya marilah sama kita dengarkan kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Saudara Alfian Arsandi Sidiki. Kepada saudara kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Lapas Pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo yang diwakili oleh Kasimin Kantip Bapak Haji Sabarudin, yang saya muliakan Al-Ustaz Ruslan Demanto STHI yang insya Allah sementara dalam perjalanan menuju ke masjid. Yang saya hormati juga Ketua Amir Masjid Bapak Jamal Moruko beserta seluruh jajaran yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tak lupa juga kepada keempat mentor saya Bapak Agus Harun, Bapak Ustadz Kartono dan Bapak Andi atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmatnya, taufik dan hidayahnya yang sampai saat ini masih diberikan kepada kita sejak kita lahir sampai kita mati nanti. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirun nabi, khatamun nabi, nabi yang begitu besar pengorbanan dan penderitaannya kepada umatnya yang sangat dicintai ini,
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya juga, keluarga, dan insya Allah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnatullah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan amanat dan kepercayaan oleh pengurus Masjid At-Taubah untuk membawakan kultum yang singkat bertemakan keuntungan dan kerugian meninggalkan sholat lima waktu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja yang pertama, keuntungan sholat ini Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, seperti menghapuskan dosa seperti daun-daun yang berguguran dari ranting pohon. Saya mengutip perkataan Imam Ahmad dari kitab At-Targhib bahwasanya sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang muslim yang mengerjakan sholat lima waktu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana daun-daun yang berguguran dari ranting pohon di musim gugur. Allahu Akbar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Keuntungan sholat yang kedua yang dihadiri Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita jaminan surga bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat lima waktunya. Saya juga mengutip perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dalam kitab Burul Mansur, bahwasanya sahabat Abu Qatadah bin Rabi'in radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya seseorang muslim yang mengerjakan sholat lima waktu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku masukkan ke dalam surgaku dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat lima waktu, maka tidak ada jaminan baginya. Sebagaimana yang kita ketahui hadirin Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat tidak seperti kehidupan yang kita pikirkan. Di saat di dalam masyarakat orang-orang begitu takut dan dahsyat dengan kegelisahannya, tidak ada jaminan yang diberikan oleh orang lain selain jaminan yang Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga sholat di waktu kita dengan baik, dengan cara kita memperbaiki kualitas ibadah kita, terutama ibadah sholat kita dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kerugian meninggalkan sholat ini, saya mengutip kata para alim ulama bahwasanya orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat termasuk orang-orang yang sombong kepada Tuhannya, orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya salah satu warga binaan yang terpukau pertama kali sholat berjamaah di Masjid At-Taubah ini, saya melihat tulisan yang ada di dinding ini, bisa jadi karena kelalaian dan kesombonganmu, kemudian Allah membawamu ke penjara. Lah kalau sudah di penjara masih juga ada yang sombong, dengan Allah bawa yang kemana lagi bro? Allah akan bawa kemana lagi jika kita melalaikan sholat-sholat kita. Manusia itu aneh, manusia itu sombong. Kemarin dia harus setetes sperma yang hina, sekarang telah menjadi manusia dan besok akan mati. Tetapi sombongnya minta ampun kepada Tuhan yang memberikan segala-galanya kepadanya, kenikmatan yang terhingga, tapi dia tidak mau bersolat, tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Aisyah, berbuatlah sesuka hatimu. Setelah ini, setelah Allah berikan hidayah ini, keluar dari penjara ini, engkau akan mengulangi perbuatan yang sama lagi, silakan. Engkau masih mau pakai narkoba lagi, silakan. Engkau masih mau koruptor lagi, silakan. Engkau masih mau zina lagi, silakan. Aisyah, berbuatlah sesuka hatimu. Tetapi ingat, fa'inna kembali, engkau akan menjadi mayat, engkau akan menjadi bangkai, engkau akan mati, engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua perbuatan amal baik burukku di dunia ini. Maka hari ini Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, Anda begitu menginginkan surga, tetapi masih terlalu begitu cinta dengan dunia. Kumpulkan harta, pergi pagi, pulang pagi, kumpulkan harta benda, tinggikan rumah, luaskan rumah, letakkan kendaraan, meninggal tidak dibawa semua itu. Lupa Anda dengan sholat. Bahkan mohon maaf, ada orang-orang yang ketinggalan sholat sunnah saja, hatinya menjadi gelisah.
Anda yang cita-cita ingin masuk surga Firdaus, ketinggalan sholat fardu kok masih biasa-biasa saja. Sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, bahkan sampai hari ini tidak ada satupun ayat Al-Quran yang turun karena kemuliaan Anda. Jarak masjid Anda dari hunian doa hanya beberapa saja. Beda dengan sahabat Abdullah bin Maktum yang sangat jauh, karpetnya empuk, kipasnya dingin, suasana masjidnya enak. Jika ini tidak menggetarkan hati Anda, lantas buktikan, tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang membuat Anda layak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin saya sempat dinasihati oleh salah satu guru spiritual saya di lapas kelas 2 Gorontalo ini. Kebetulan beliau juga adalah salah satu wadah ahli, yakni Ustaz Darbono. Apa yang beliau sampaikan? Beliau sampaikan bahwasanya jika Anda meningkatkan ketakwaan Anda kepada Allah dengan salah satu cara memperbaiki kualitas sholat Anda, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala-galanya. Everything sekarang okay. Everything Allah akan berikan semuanya kepada Anda. Apapun itu, Allah akan berikan jika Anda meningkatkan kualitas sholat Anda kepada Allah. Jika Anda meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka semuanya akan baik-baik saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah di akhir ayat 4, halaman 558 juz ke-28, paragraf ketiga dari bawah paling ujung sebelah kiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, Allah akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Maka dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaikilah sholat kita, jagalah sholat kita dengan baik. Ini adalah momentum kita di lapas ini memperbaiki semua amal-amal kita. Tidak ada yang dapat kita bawa ke akhirat nanti selain amal-amal kebaikan, terutama sholat kita hadirin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan tentang perkara pentingnya sholat hadirin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk momentum yang sangat spesial ini dan kesempatan yang spesial ini, saya mohon izin kepada Kasih Minkanti Bapak Sawarudin untuk memberikan saya izin menasihati satu dua kata kepada keluarga, istri dan kelima orang anak saya yang mungkin saja saat ini sedang menonton live streaming ini. Nah, bersabarlah, jagalah sholatmu, perbaikilah sholatmu, insya Allah kita akan bertumbuh bahagia kembali. Dan ibunya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada yang benar semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membuat kita, memberikan kita anugerah istiqomah. Semoga Allah memberikan kita kematian dengan mengucapkan kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa maaf jangan beranjak, kita tetap tawadu mendengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Kasih Minkanti yang di Bapak Sawarudin. Insyaallah penyampaian ini akan lebih dahsyat dari gempa berkekuatan 3,4 skala Richter yang menghantam provinsi Gorontalo baru ini. Karena apa saudara sekalian? Karena Allah katakan, "Wa ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapa lagi berkata yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kuliah 7 menit yang telah disampaikan oleh saudara Alfian Arisandi Sidiki, dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Sawarudin selaku Kasih Minkanti sekaligus pelaksana harian Kasih Binari. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dipertemukan di masjid ini. Insya Allah dalam pertemuan kita diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan sisa pidana kita di lapas kelas 2 Gorontalo. Amin amin. Jadi pertama saya sampaikan bahwa posisi saya di sini kebetulan saya mewakili Pak Kalapas. Yang kedua, saya juga selaku Kepala Seksi Administrasi Kementerian Ketertiban Kasmin Kantip dan diamanahkan juga selaku PLH Kasih Binadi. Kebetulan sekedar informasi bahwa Pak Kasdin baru selesai dioperasi, jadi butuh istirahat walaupun operasi ringan ya, karena kalau salah operasi mata. Insya Allah kalau tidak ada halangan beliau juga mungkin bergabung dengan kita pada hari Senin. Insya Allah. Ya. Ya. Jadi saya berdiri di sini hanya ingin menyampaikan beberapa pesan. Selamat datang Ustadz. Selamat bergabung dengan kami, keluarga dari lapas kelas 2 Gorontalo. Oke, jadi silakan Ustaz, silakan bergabung dengan kami. Iya. Jadi saya berdiri di sini ingin menyampaikan beberapa pesan dari Pak Kalapas. Jadi pertama tadi saya tertarik mengutip ada beberapa kata. Yang terakhir itu mengingat Allah bahwa kemana lagi kita bro. Ada sambutan tadi, ada pengawal. Kalau saya dari Kantip ini karena saya di sini 3 jabatan mewakili Kalapas, Kasih Kantip dan PLH. Kalau memang tidak sholat lagi jangan sampai Allah bawa ke karantina. Ya kan? Jangan sampai. Kenapa ya? Maaf saya bukan Ustaz, jadi mungkin mohon dikoreksi nanti karena sholat itu mencegah perbuatan munkar ya. Nah, jangan sampai karena tidak sholat maka mungkin karantina. Karena itu pertanyaan tadi mau dibawa kemana lagi? Karena kenapa? Salah satu kewajiban warga binaan pemasyarakat adalah wajib mengikuti kegiatan ibadah. Itu adalah salah satu kewajiban. Kita di sini ada kewajiban, ada hak. Nah, laksanakan dulu kewajiban untuk mendapatkan hak. Nah, salah satu kewajiban mengikuti kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, cuma ada beberapa pesan dari Pak Kalapas bahwa kalau boleh jangan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban, tapi itu jadikan sebagai suatu kebutuhan. Gitu. Karena setahu saya selama beberapa kali mendampingi Pak Kalapas, beliau sangat respect, sangat bangga dengan kegiatan keagamaan di lapas Gorontalo. Sangat bangga beliau. Karena dari beberapa lapas yang dia ikuti, dia sampaikan bahwa nanti di lapas Gorontalo dia bisa mengikuti, melihat sendiri bagaimana program keamanan yang begitu baik nanti di lapas Gorontalo. Tadi pagi saya mendampingi beliau di Kodim 1304 dan itu suatu yang dibanggakan, itulah kegiatan keagamaan kita. Itu jadi selalu jadi wacana yang dibanggakan kalau beliau silaturahmi atau koordinasi ke instansi-instansi bahwa kegiatan keamanan itu luar biasa dan baru kali ini dia dapatkan nanti di lapas Gorontalo. Namun beliau berpesan jangan hanya berhenti di situ, kalau perlu ada peningkatan. Nah, salah satu mungkin nanti bisa dikomunikasikan mungkin pengurus takmirul masjid mungkin dengan seksi binadi bahwa bukan hanya kegiatan berupa ini, tapi perlu ada mungkin semacam kegiatan-kegiatan yang bersifat seni. Kalau tidak salah dia belinya tadi ada hadra ya. Nah, beliau tadi pesan seperti itu. Kalau bus itu ditingkatkan, jadi jangan hanya jadi ada kegiatan-kegiatan yang bersifat seni, tapi tidak jauh dari nuansa Islam. Dia memberikan contoh tadi kalau boleh hadra, supaya itu jadi bisa jadi apa ya, kayak nanti kalau ada tamu-tamu datang, jemputan-jemputan tamu apa dan sebagainya, ada perayaan-perayaan Islami itu bisa ditampilkan. Dan salah satu sahabat itu kalau bisa nanti ada kegiatan di kantor wilayah dari lapas Gorontalo bisa membawakan itu. Itu pesan beliau. Karena walaupun kita tahu bahwa Pak Kalapas pimpinan kita ini non Muslim, tapi beliau sangat sangat peduli dengan kegiatan keagamaan Islam.
Salah satu contoh yang selalu dia tekankan itu apabila warga binaan sementara asimilasi di luar itu wajib mengikuti kegiatan, terutama salat Jumat sering kita dengar lewat HT bagaimana petugas diarahkan supaya yang bekerja dulu untuk masuk. Nah, beliau sangat peduli tentang kegiatan keagamaan Islam walaupun beliau bukan non-muslim. Makanya sangat peduli, makanya itu dia tekankan nanti silakan ditingkatkan, jangan hanya berhenti di kewajiban, tapi laksanakan juga, itu merupakan satu kebutuhan kita bagaimana kita selama menjalani di sini di lapas Gorontalo. Dan terakhir pesan beliau juga, ini terakhir, kita tahu bahwa pimpinan kita dalam kondisi ada keterbatasan, beliau dalam keadaan sakit. Beliau bermohon kepada seluruh warga binaan Gorontalo, mungkin di setiap doa, di setiap salat, beliau tolong didoakan supaya beliau segera sembuh. Beliau didoakan semoga beliau segera sembuh supaya bisa bergabung beraktivitas dengan kita bersama-sama. Itu boleh disampaikan, mohon disampaikan kepada seluruh saudara-saudara saya yang pada saat mungkin sedang ikuti ibadah baik di gereja maupun di masjid, untuk sisipkan doa untuk beliau supaya diberi kesehatan sebisa kembali beraktivitas kita bersama-sama. Jadi saya rasa itu penyampaian. Jadi perlu saya sampaikan bahwa saya posisi Bela Kasibinat sampai dengan Pak Kasdin Lato kembali bertugas. Jadi silahkan nanti mungkin ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, bukan hanya terkait dengan masalah keamanan atau ketertiban, mungkin juga terkait dengan masalah hak integrasi, silahkan dikomunikasikan dengan kami. Nanti mungkin kita bisa bantu seperti apa yang kita bisa bantu dari rekan-rekan lain sesuai dengan kemampuan dengan tusi kita masing-masing. Saya rasa demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dan arahan dari Kasih Binadi Lapas Kelas 2 Gorontalo yang telah disampaikan oleh Bapak Sabarudin. Kepada Bapak kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ruslan Demanto STHI, dan insya Allah kami undang kepada Bapak agar bergabung dengan kami di tempat ini. Baiklah, berhubung Al-Ustadz Al-Mukarram sudah ada di tempat, maka tausiah pada sore hari ini akan kita mulai dan akan ditausiahkan oleh Bapak Ruslan Demanto STHI. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kalapas atau yang mewakili, yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Badan Takmirul Masjid At-Taubah serta seluruh jajarannya, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita orang semuanya ini masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan jasmani dan rohaniahnya, rezekinya semakin bertambah jumlah dan barokahnya, dan mudah-mudahan kita orang semuanya bisa masuk surga bersama. Jadi syukurnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita orang bisa berkumpul di salah satu majelis surga, sebagaimana yang Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, usahakan banyak bergabung dengan taman surga itu. Maka sahabat mengatakan, yang bagaimana taman surga itu ya Rasul di dunia ini? Rasul menyebutkan taman surga di dunia ini adalah hilaqu dzikr,
tempat kegiatan keagamaan, maka dipastikan itu adalah taman surga. Dan alhamdulillah pada hari ini kita orang berada di taman itu, dan mudah-mudahan di akhirat kita orang bisa masuk di surga yang sesungguhnya. Salawat beserta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Para jamaah sekalian, ada beberapa poin yang perlu ingin saya sampaikan. Berapa lama saya dikasih? Sampai jam 5. Sampai jam 5 kan? Ya, batas kegiatannya sampai jam 5. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin ini yang ingin perlu saya sampaikan. Pertama, kalau ingin hidup ini terasa nyaman dan tidak akan ada yang bermasalah yang lainnya, pertama adalah jangan pernah merasa ada atau ingin dianggap ada. Seseorang itu kalau mulai merasa ada dan ingin dianggap ada, biasanya muncul menge, meando, meanggapu plus nenge. Ya. Kenapa? Meanggap apa merasa ada. Makanya hidup ini jangan pernah merasa ada atau ingin dianggap ada. Karena kalau orang sudah ada penyakit merasa ada dan ingin dianggap ada, sukanya nanti mau disuruh hormat. Nanti mau pakai sesuai DP. Biasa Jo. Tidak harus mau bilang siapa, kita orang tahu siapa ente. Itu masalahnya. Kita orang semua di sini tahu Anda itu siapa. Tidak usah membangga dada. Tidak ada harus. Biasa Jo. Itu yang masalahnya. Alhamdulillah tidak ada yang balik di sini. Yang mana? Itu yang jadi masalah. Rata-rata orang yang merasa ada dan ingin dianggap ada biasanya gampang sekali meremehkan orang. Ya saya bilang betul Pak, santai saja. Yang Pak Solo aja itu orang dapat tahu. Terasa. Ketika dia datang di tempat sini, kita orang datang di sini harus diingat betul kita orang ini tidak ada. Maka jangan merasa ada. Biasa. Ente itu sahabat di sana, di sini. Di sana kita orang ya Pak, misalnya sini. Baru ente, baru. Senior dulu. Jangan bawa yang di sana di sini sama. Gimana nih? Itu masalahnya. Dianggap sah. Sehingga itu Bapak Ibu sekalian, rata ya Bapak Ibu. Bapak-bapak sekalian, rata-rata orang yang merasa ada dan ingin dianggap ada, rata-rata DP gaya Tuhan tidak suka. Rata-rata Tuhan tidak suka DP gaya Pak. Biasanya karena dia merasa ada dan ingin dianggap ada, baku dapa dengan orang yang tidak selevel dengan dia, kadang-kadang dia babung akan muka terang. Padahal babung muka itu yang paling Tuhan tidak suka. Makanya Tuhan sampaikan apa? Wala tusair khaddaka linnas. Kalau baku dapa dengan orang yang tidak selevel dengan ente, terek muka, terek. Aku bahasanya. Ya, kira susah itu mas senyor. Gimana nih?
raut wajah lebih jahat dari buah-buahmu. Ada laki-laki yang begitu di sini? Aku dapat yang dia. Arang bikin paratunya. Itu acaranya. Dia tidak sadar akan ada saatnya dia itu tidak dapat lihat. Mau buta. Yang belum mati, baru mau buta. Akan ada saatnya itu. Makanya ini yang pertama. Gampang sekali berapa dengan orang mungkin. Biasa. Tidak usah menganggap dia siapa. Itu masalahnya. Yang kedua yang paling tidak Tuhan suka dia punya gaya hidup itu adalah dia punya cara jalan mulai dia ganti. Itu yang masalahnya. Iya kan? Nah, karena tanpa dia semua, setiap jelas sebenarnya dia di posisi apa? Ambil semua dia ada rangka. Misalnya, yang di sana. Karena terlalu banyak setiap jelas kebajalan bagaimana? Itu masalah. Nah, cara jalan itu yang paling Tuhan dia suka. Tuhan sampaikan apa? Wala tamshi fil ardi maroha. Kalau berjalan tidak usah merubah itu berjalan. Biasa saja. Iya, biasa saja. Kenapa? Akan ada saat hari ini perang keren berjalan, Pak, masih keren. Akan ada saatnya perang bongkok. Nah, di saat bongkok itu orang mau bicara, Pak. Bongkok so buka lagi. Ada yang bingung lagi, Pak. Baru lagi yang teraput. Ada soal di muka dia. Iya, Pak. Akan ada saat itu saya Pak masih dapat lihat soal hilang. Masih selalu saya. Masih dapat lihat. Tulang saya Pak tidak pakai selor. Saya kira cuma di sana ke spesialis, ternyata sampai di sini. Tidak ada yang begitu. Saya sudah nggak cari tahu siapa. Nggak usah. Dia punya cara jalan berubah. Kenapa? Merasa ada dan ingin dianggap ada. Dia baru itu kan musuh anggap. Makanya dia bukan bergaya. Itu masalahnya. Tidak, dia usah. Apalagi kalau dia supaya karena itu baju yang baru itu sampai yang baru. Itu kan, itu masalahnya. Jangan sampai kita orang ini hanya dihargai di satu tempat saja. Di luar dari situ dia udah pokok tadi. Iya kan, itu masalahnya. Ada poli ya. Tidak pakai kacang batu. Itu masalahnya. Sehingga Bapak ingatkan sama orang, Pak. Mau apapun orang pegaya ini hidup, mau berjalan, mau berubah orang pejalan. Apa yang Tuhan bilang? Inna kalan tahrifal arbo. Kamu berjalan, sekuat apapun kamu menghentakkan kaki berjalan, tidak berjalan itu tadi. Jangankan orang, presiden sekalipun mau berjalan tidak berjalan, apalagi mau ke lapas. Misalnya. Itu masalahnya.
sama orang bahwa innaka lan tahriqal ardo, kamu berjalan sekuat apapun kamu punya hentakan kaki tidak bagara itu tadi. Bapak masa bohaka ini dok, mau balompas sekalipun pak tidak bagara, maka biasa saja. Walan tablughal jibala tula, kalaupun kamu berjalan mau angka ini dada, mau merasa paling tinggi, apa Tuhan bilang? Kamu tertinggi tidak bersama dengan gunung. Tuhan sudah bilang kali itu, tidak bersama dengan gunung ente. Maka cukup biasa saja, tanpa kita yang harus sebutkan siapa orang so tahu orang ini siapa. Iya kan? Iya Pak, santai. Siapa dia Kak? Ayo mau pulang saya masalahnya. Apalagi yang sebelah sejadah keker-keker saya Pak. Maka cukup hidup ini jangan pernah merasa ada atau ingin dianggap ada. Berjalan begitu saja, biasa saja. Maka dimanapun orang akan ingat bukan karena siapa saya, tapi karena memang orang terbaik dengan ya Pak. Saya pun biar berjalan kemana, apalagi mau masuk kawasan sentral dan seterusnya, saya tidak kanan dan masuk kanan Ustaz. Saya oleh ada duit pun apalagi ada DP badan balungku Pak. Sahabat di Pak kanan, iya Pak dari mana? Di lapas. Oh iya, saya salah balung Pak. Itu masalahnya. Kalau ada keuntungan apa? Padahal di kawasan parkir Kak gratis Pak. Itu masalahnya, itu gratis. Tadi sini apa Pak? Ya udah pulang. Mudah-mudahan terakhir saya di sini. Astagfirullahaladzim. Makanya Bapak Ibu dari Bapak-bapak sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, hilangkan dulu itu semuanya. Kalau sudah ini muncul, maka yang harus disadarkan sama orang itu konsepnya inna lillahi, semuanya milik, kembalinya kepada habis semuanya. Tidak perlu terlambat tunggu mati. Coba tutup mata sedikit tempo Pak. Dapat lihat semua? Habis. Makanya di saat muncul kemenyan, keanggoan, itu semuanya hilang tadi. Tutup ke sana mata lu. Biar baruku ini baju tutup mata habis. Itu selesai. Ya kan? Makanya konsep inna lillahi itu tertanam betul dalam orang punya hati. Semuanya ini sudah Tuhan atur. Ya kan? Kenapa Allah tempatkan orang misalnya di tempat yang seperti sekarang? Bisa saja Allah persiapkan tiba jadi ustaz melebihi dari saya. Makanya saya sudah khawatir jaga belajar ceramah ini Pak. Saingan Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, konsep pertamanya adalah berusaha untuk merasa tidak ada dan jangan pernah menganggap ada. Yang kedua, modal hidup yang kedua adalah bukan tampilan fisik. Ada peristiwa kemarin yang sering orang memperingati Isra dan Mi'raj. Nabi itu sebelum pelaksanaan perjalanan Isra dan Mi'raj, sebelum berhadapan dengan Tuhan, karena ini peristiwa agung yang dimana dia bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kejadian itu, malaikat Jibril itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Israfil bahwa mau apa? Datang sama Nabi. Kemudian menyampaikan kabar, ya Rasul, kau ini diundang resmi oleh Tuhan. Engkau akan berhadapan langsung dengan Allah, yang dimana kita orang saja selevel malaikat tidak bisa langsung bertemu dengan Allah. Tapi kau ini diundang oleh Allah yang paling suci dari segala suci. Maka kami ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Datang kepada kamu agar supaya ada hal yang kecil yang harus dibersihkan dari kamu. Apa? Kamu itu mau dioperasi singkat dulu lah. Siap atau tidak? Ya siap. Maka Nabi ini dibawa di sumur Zamzam. Beliau dioperasi singkat. Jadi yang malaikat yang operasi masalahnya. Dioperasi, dibersihkan apanya? Hatinya. Hatinya dulu yang dibersihkan. Sehingga itu ini karena persiapan bertemu dengan Tuhan. Ini memberikan isyarat sama orang bahwa
Kalau Anda ingin merasakan kenyamanan dalam bentuk ibadah, jangan kasih gada baju. Ya kan? Karena berapa banyak orang DP baju bersih, DP hati kotor. Itu masalahnya. Bukan itu DP masalah. Bukan hanya sekadar boti jubah, pokoknya boti jubah. Kita awas DP jubah supaya kentak, supaya badan takanan sadiknya mau kotor. Ya ini DP kira DP rumah ini. Itu masalahnya. Dia jaga-jaga DP jubah kotor, DP hati kotor sekali. Itu masalahnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Merasa paling soleh. Maka hidup ini, kalau ingin merasa nyaman dalam ibadah dan ingin diterima oleh Allah itu ibadah, pertama paling yang perlu perhatikan adalah kebersihan hati. Sehingga itu Nabi menyebutkan bahwa innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuhan itu tidak menilai orang ini soleh diakibatkan karena baju. Bukan itu Tuhan bilang. Bukan karena badan yang kuat juga, bukan, tapi karena hati yang bagus. Nah, konsep hati yang bagus ini bukan hanya sekedar dengan Tuhan saja. Karena berapa banyak orang yang soleh di dalam masjid, toleh di luar masjid. Masalah. Dia mampu bertakbir di atas sajadah, tapi takabur di luar sajadah. Itu masalahnya. Merasa paling jago dia. Itu masalahnya. Kau bikin apa? Makanya Tuhan ingatkan, kita tidak butuh mendefinisi pun. Ya, bukan itu sebenarnya kita melihat tanpa kami. Apakah di saat kamu datang ke saya berubah tidak kau punya hati? Kau bisa jaga tidak kau punya hati? Bukan hanya dengan saya kamu baik, tapi dengan orang juga baik. Nah, kebaikan kita orang itu bukan hanya sebatas di masjid. Kenapa Allah tekankan inna sholata tanha 'anil fahsya'i? Salat itu memang di masjid, Pak. Tapi tanha 'anil fahsya'i dan munkar itu di luar masjid. Bagaimana tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu di masjid? Maka saya lihat kemarin. Kita orang soleh pulang masjid wajar. Siapa yang bikin masalah di masjid? Takut, Pak. Tapi bagaimana kesolehan masjid itu dapat lihat luar, itu yang luar biasa. Jadi dia tahu bukan dia bersolat, maka dia tidak sorong-sorong misalnya insya Allah masih dapat ini. Karena setiap kali saya dapat lihat suara masih dapat ini. Itu masalahnya. Salah satu ciri khas dari orang yang bagus dia pun ini, hatinya itu bagus adalah gemar dia membakasa sama orang. Rajin. Salah satu ciri khasnya adalah tidak mungkin bila sedikit. Tata bobot moi. Ada yang lagi pilih sini? Ada. Siap mana? Itu juga jadi masalahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyaklah dia memberi. Karena memang membakasi, rajin bakasi ini Pak, bukan sekedar jumlah yang membakasi, adalah keberkahan dari apa yang Tuhan sudah hidup. Saya tutup dengan kisah 10-5 menit. Sudah, boleh. Boleh. Sampai jam 5 mau. Saya tutup dengan kisah Pak. Ini gambaran orang kenapa kita harus rajin bakasi. Di zaman Nabi Musa, ada suami istri miskin sekali, tapi tidak pernah lepas ibadahnya. Suatu ketika dorang dua tidur di rumah malam, saking susahnya dorang menghadap langit, dorang tidur di kamar tembus langit Pak. Jadi dorang nikmati itu bintang-bintang. Sementara menikmati bintang di dalam kamar, muncul ide kreatif dan DPIS. Dia voice that my tua, nggak dipakai Pak siapa mae? Kalau sekarang tidak ada Bapak ngerti Pak. Apa? Kenapa? Itu orang Filipina susah. Orang Jawa yang suka-suka karena ini kalau susah baginya. Belum pernah nginteng baru orang dua besok di sana Nabi Musa dulu. Bapak Nabi Musa itu kan dikenal dengan kalimum, bisa bicara dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang Bapak, dia pokoknya besok orang pergi. Dia pergilah sama Nabi Musa besok paginya. Nabi Musa, orang dua ini kau punya umat susah, miskin. Kita orang meminta tolong. Maka Nabi Musa bilang apa? Kalau mau ini susah,
Jangan minta tolong Pak kita. Baru pergi mana? Bawa pasangan ada berkata berikan berkelurahan. Apa dia bilang? Tidak ada. Orang kelurahan ini cuma jangan minta data. Orang fotokopi KTP. Sedangkan orang minta fotokopi KTP saja bosan paling kita minta. Orang KTP. Bikin palatunya orang. Tidak ada orang kasih kamar bantuan sampai sekarang tidak ada. Belum bikin hawas kah? Itu masalahnya. Kalaupun ada yang makasih bantuan, dia jaga pokok kita bantuan kan Pak. Perasaan kita tahu kita kiriman ini komplit. Sampai karena apa? Cuma ini. Tiada andean. Saya tidak lagi kayak di sini nih Pak. Tidak ada lagi di sini. Iya harus kita. Perasaan yang baik-baik sama tidak ada kita menurut tidak ada. Misal lagi pulang saja. Makanya yang bilang Pak, boleh tidak orang dua meminta tolong? Engkau bisa berhadapan dengan Tuhan karena kau bisa bicara dengan Tuhan. Boleh tidak sampaikan keinginan orang, bilang orang aspirasi sama Tuhan, karena kau yang bisa membahaskan. Apa ini proposal kemiskinan orang, tolong dibahas. Ya, jadi lihat kalau baik pelajarin proposal, kalau bagus toki, baru ajukan. Karena mungkin langsung ke atas kan, ngoni-ngoni ini yang boleh, ini yang boleh bisa cerita di atas. Jadi mumpung masih bisa bicara dengan di atas, ya sudah termanfaatkan nanti. Bilang apa? Bilang terang suka menjadi kaya. Nabi Musa bilang, dia sabar, kita nanti bersama Tuhan. Besok ini balik kemarin dulu. Besok harinya, malam harinya Nabi Musa bicara sampai, ya Rabbi, ada tadi hambamu susah, miskin, dan seterusnya. Mbak, orang dua suka menjadi kaya. Bagaimana ya Musa? Allah bilang sama Musa, Musa, bilang pada orang dua, kita atas kaya orang dua. Tapi Musa tahu. Bilang pada orang mau atau, tanya pada orang mau atau tidak. Dia oke. Besok harinya Pak, orang penasaran, lo cari-cari Nabi Musa Pak. So dimana Nabi Musa beting? Masih jauh Nabi Musa orang tanya, Nabi Musa, aman? Aman. Cair? Cair. Aman, sepakatku. Itu masalahnya, selesai pembahasan, aman. Cuman bedanya dengan Nabi Musa Pak, Nabi Musa itu udah minta fee. Kalau ada yang di sana yang penting fee lancar semua jadi. Tidak ada yang sih, lagi keluar saling keluar. Jadi masukkan lancar semua tergantung besaran fee. Misalnya Nabi Musa tidak minta fee Pak. Maka Nabi Musa bilang, kamu dua Allah mau kasih kaya. Tapi Musa tahu, mau tidak? Nah, dia dapat yang dapat rasa dia oke. Yang penting dapat rasa itu bagaimana kita orang kaya ini. Maka seiring perjalanan waktu karena mereka itu rajin ibadah, maka berlaku itu yang suku min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rezeki yang mereka tidak sangka-sangka sebelumnya, tiba-tiba datang rezekinya. Cukup 6 bulan kaya raya. Kaya apa? Ada usaha sana sini dan seterusnya. Banyak perusahaan. Kaya melimpah. Di saat lagi kaya-kayanya baru 3 menit. Lihat jam terus saya ini Pak. Jangan sesuai waktu. Di saat lagi kaya-kayanya, istrinya punya ide kreatif lagi. Pak ya Pak. Alhamdulillah sekarang orang sok kaya. Baru saya punya ide. Apa? Sekarang alhamdulillah orang sok kaya. Karena ini kan pernah susah. Jadi mau pakai kamar dulu orang-orang susah semua, dari anak-anak sampai yang besar, TK, SD, SMP, SMA, pokoknya semua orang pakai kamar yang susah-susah. Enggak apa? Kita mau kumpul dorang, baru kita mau kasih makan gratis dorang. Terang kasih dorang makan gratis tapi bertahap, kan sesuai anggaran. Saya kan cinta dengan yang cinta. Dia harus bertahap karena disesuaikan dengan anggaran per kecamatan dan seterusnya kan. Nanti ketika makan gratis ini ada, kita yang tidak
rumah kotoran. Bos selesai baru 1 menit. Jangan pesan sejalan boleh saya kemana nih? Itu juga jadi masalah. Baru aman. Apa yang terjadi? Semakin rajin berambah kasih sama orang. Tapi uniknya berambah kasih, Pak, semakin berambah kasih, semakin mempandang tunggil dalam berambah kasih. Tidak ada kolom. Tidak ada itu. Susah sekali dikasih pitch. Kolom. Yang uniknya, Pak, semakin berambah kasih, semakin kaya orang. Yang bikin pusing sama Nabi Musa, ternyata selewat 1 tahun dia mau kaya. Nabi Musa pusing, perasaan mau 1 tahun. Ini 1 tahun dia tetap kaya, paling ada perpanjangan masa jabatan sekarang. Misalnya, wajarnya ini kan, ya paling anggota lewat. Makanya karena penasaran, Nabi Musa datang sama Tuhan. Ya Rabbi, kenapa darah 2 tetap kaya? Kamu bilang cuma 1 tahun, yang engkau sampaikan ya Rob, darah 2 kaya itu 1 tahun. Sekarang 1 tahun lebih, itu kaya-kaya. Apa yang Tuhan bilang? Ya Musa, sebenarnya kita mau kasih miskin orang, sebenarnya. Cuma masalahnya kenapa? Ternyata di saat aku titipkan kelebihan harta orang, tidak ada bungkil prespit pada orang. Semakin banyak kirimannya, dia tidak langganan sendiri, Pak. Dia nggak kasih-kasih Pak yang lain. Itu yang masalahnya. Cuma yang masalahnya, yang lain Allah cuma jaga bahar kita berkiriman. Iya, kita awas, kita tahu. Kita pernah dapat dia dapat kiriman, serta ada makan babasan bunga. Iya, sengaja dia di sana, dia kasih habis bulan di sana, dia beli. Lalu dia sudah datang kamar di sini, sampai menggili mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mati wa abwabal salamati wa abwabal quwwati wa abwabal afiyati wa abwabal rizqi wa abwabal hidayati ilaina Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadil hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi